wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabar? Sekarang sudah masuk ke akuntansi manufaktur bagian 2, pertemuan ke-12. Sudah panjang ya perjalanannya. Dari teman-teman di sini belajar tentang apa itu persamaan akuntansi, kemudian jurnal-jurnal umum, kemudian akuntansi penyesuaian, untuk neraca lajur, dan akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang. Nah, sekarang ke perusahaan manufaktur tapi yang bagian 2, bersama dengan Bu Rumi lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi manufaktur bagian 2. Kalau kemarin kita akuntansi manufaktur bagian 1 kita belajar bagaimana mencatat ada 7 kali bagian, dari kita mencatat jurnal umum, kemudian pembebanan atas beban gaji yang seharusnya misalnya beban gaji karyawan itu harus dibagi dialokasikan misalnya 50% untuk karyawan pabrik, kemudian sisa persentase yang lain itu untuk beban pemasaran atau beban administrasi. Nah, itu juga harus dijurnal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih lanjut ya, yaitu ke posting buku besar dan jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, dan contoh di salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang besar dan sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat ya seperti apa. Izin memperlihatkan materinya ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya, ini kita akan belajar tentang akuntansi manufaktur bagian 2. Nah, ini contoh merek-merek di PT Indofood. Ini perusahaan manufaktur besar di Indonesia ya. Ada Indomie, nah teman-teman yang ngekos ini pasti suka Indomie, saya juga suka Indomie, ada yang suka Sarimi, ada Supermi, ada Popmi gitu ya. Ada yang suka Ciki, Citato, Kitela, kemudian ada yang suka mungkin punya adik bayi ya, Sun, kemudian ada minuman klub, segitiga biru, cakra, bimoli gitu ya. Kemudian ada racik, ada bumbu racik, ada freeze seperti itu. Ada Indomilk yang suka susu. Nah, ini bahan-bahan baku kemudian dijadikan barang jadi yang tadi mereknya adalah yang sudah saya sebut, Indomie, bimoli seperti itu. Ichi Ocha, Kitela dan yang lain. Nah, kemudian contoh produknya seperti ini ya. Kalau tadi mereknya, ini produknya nih yang bisa dilihat di pasaran. Ada Bimoli, ada Club, ada Indomilk, seperti itu ya, ada Ciki gitu. Nah, sekarang ke bagaimana sih pencatatan akuntansinya? Yang pertama, kalau kemarin minggu lalu kita belajar tentang akuntansi pencatatan jurnal umumnya ya. Nah, itu harus diposting ke buku besarnya. Jadi, buku besar itu merupakan sekelompok akun yang sejenis dan memang itu mencatat semua akun dan nanti akan tahu saldo awal dan saldo akhir. Nah, bisa terlihat di sini saldo awalnya adalah 12.800 untuk buku besar kas ya. Kemudian di Desember tanggal XX gitu ya, ada tambahan 37.500.000. Nah, kemudian di XX Desember juga ada kredit 1.450.000 dan XX Desember ada 6 juta. Jadi ini dijumlah, kemudian dikurangi ini, ketemu 42.850.000. Ini contoh buku besar piutang usaha. Ada saldonya 1 juta ditambah Desember 12.500.000. Ini tidak ada yang kredit ya, jadi di total 13.500.000. Nah, untuk contoh buku besar yang bahan baku, ini adalah saldonya 10.250.000, kemudian ada XX Desember 5.500.000, ketemunya 11.750.000. Kemudian yang langkah berikutnya, bahan baku di sini ada barang dalam proses, debitnya 10 juta ditambah 3 juta XX Desember dan saldonya 13 juta. Nah, kemudian ada buku besar barang jadi yaitu saldo 20.250.000 dan XX Desember 19 juta. Saldonya ini dikurangi dulu ya, 9.250 sehingga saldonya 10 juta.
Mohon maaf, break sebentar ya, 2 menit. Nah, kembali lagi ya, tadi ini posisi yang pertama untuk buku besar bahan baku. Ini adalah buku besar barang dalam proses. Kebetulan ini debit semua ya, jadi ditambah semua positif gitu ya. Kemudian yang ketiga, saldo buku besar barang jadi gitu. Contohnya ini saldonya 20.250.000 ditambah XX Desember 19 juta. Kemudian saldonya ini kita kurangi dulu dengan yang sebelah kredit 29.250.000 sehingga in total 10 juta. Gitu. Ini contoh ya. Format itu contoh plastik sheet. Jadi ini belum jadi barang dalam proses. Ini contoh yang nomor 2. Nah, setelah dimasukkan ke dalam buku besar, nanti diikhtisarkan ya. Ini ada tahapannya. Yang pertama, jurnal dulu, debit kreditnya di awal kalau ada transaksi, kemudian diposting di masing-masing sesuai akun sejenisnya. Semua jurnal terkait kas dimasukkan ke dalam kas semua. Terkait persediaan, masukkan ke persediaan. Apa bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi. Kemudian diikhtisarkan lagi ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini contohnya nih, kalau ini ngambilnya dari semua buku besar kas, dimasukkan di sini debit, piutang usahanya misalnya 13.500.000, kemudian penyisian piutang tak tertagih kebetulan ini 0, wesel tagih 3.600.000, barang jadi 10 juta, kemudian barang dalam proses 2.200.000, bahan baku 11.750.000 dan yang lain. Nah, ini harus seimbang yang paling bawah ya. Ini in total contohnya PT Radit neraca saldo sebelum penyesuaian. In totalnya 585.222.000 dan ini sama ya, debit dan kreditnya harus seimbang. Nah, kemudian di sini kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Jadi, apa sih Bu ayat penyesuaian sama jurnal penyesuaian? Ya, ini sama saja ya. Kalau jurnal penyesuaian kan bentuk bukunya gitu ya, jurnal. Nah, jurnal penyesuaian itu terdiri dari ayat-ayat, maksudnya per item gitu ya. Misalnya ini loh, ayat penyesuaiannya ini satu line ini dua apa debit kreditnya ini maksudnya satu ayat penyesuaian dalam satu jurnal itu ada A, B, C. Maksudnya jurnal kan kumpulan beberapa transaksi gitu ya. Nah, sekarang kita ke tahap pertama dulu. Jurnal penyesuaian untuk persediaan. Karena manufaktur itu khas ya. Ada persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, bagaimana sih penyesuaiannya gitu ya? Seperti halnya yang disampaikan di slide ini ya, tidak berbeda jauh kalau jurnal penyesuaiannya. Tapi ini kita lihat sedetail apa gitu ya. Nah, yang pertama, kalau menyesuaikan persediaan bahan baku, nah bahan baku itu kan nanti harus ditutup nih, maksudnya persediaan bahan baku kalau dipakai kan habis nih. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Jumlahnya berapa tergantung ya. Kemudian barang dalam proses itu juga akan
karena barang dalam proses itu posisinya ini mengurangi ya, karena ini harga pokok penjualnya di sebelah kredit. Jadi ini persediaan barang dalam prosesnya nambah, debit, harga pokok penjualannya di kredit atau berkurang. Kemudian nanti barang jadinya bagaimana disesuaikannya? Barang jadinya dicek semua gitu ya di apa namanya? Di gudang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Jadi ini totalnya dimasukkan ke harga pokok penjualan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jurnal penyesuaian di perusahaan manufaktur? Kalau perusahaan manufaktur ini ada dua, yang kedua ya kita bahas tentang beban accrual dan kewajiban accrual. Accrual itu apa teman-teman? Accrual itu adalah sesuatu transaksi yang tidak melibatkan kas. Tapi memang transaksi itu sudah harus diakui segera. Misalnya ada di sini contohnya ya gaji karyawan. Jadi misalnya biasanya kalau perusahaan swasta gaji karyawannya itu dibayar setiap tanggal 25. Nah, tanggal 31 Desember kan biasanya tutup nih buku keuangannya ya. Jadi harus dihitung nih 26 sampai 31 Desember karyawannya kan juga Pak libur tuh masuk. Nah, harus dihitung kira-kira berapa gitu ya beban gaji yang harus dibayar nanti gitu kan. Dibayarnya tanggal 25 Januari bulan depan gitu ya. Tahun berikutnya. Nah, itu harus dihitung karena itu sudah ada beban yang timbul walaupun belum dibayar secara kas. Nah, nanti seandainya nih seumpamanya yang 26 sampai 31 Desember itu dihitung 10 juta gitu ya. Berarti jurnal penyesuaiannya beban gaji debit 10 juta, utang gaji kredit 10 juta. Kemudian diidentifikasi beban gaji tersebut itu 50%-nya untuk karyawan pabrik, 25%-nya karyawan pemasaran, dan 25%-nya lagi untuk administrasi. Sehingga ini harus dimasukkan ke persediaan dalam proses. Karena beban tersebut kan untuk memproses bahan baku nih, jadi dimasukkan ke persediaan dalam proses ya. Nanti persediaan dalam proses itu 5 juta, karena bahan bakunya tadi ya, karena pabrik ya 50% ini. Kemudian beban gaji pemasaran itu kan 25% kalikan 10 juta, 2,5. Beban gaji administrasi 25% kalikan 10 juta, ketemu adalah 2,5 juta rupiah, dan ini kreditnya beban gaji 10 juta. Yang ketiga, jurnal penyesuaian pendapatan aktual, accrued revenue. Accrued revenue itu merupakan pendapatan yang belum diterima secara kas. Jadi posisinya misalnya kita ada deposito, kemudian pendapatan bunganya itu belum kita terima, jadi kita secara kas masuk ke rekening gitu ya. Jadi kita harus catat piutang bunga 3 juta, ini seumpamanya 3 juta, pendapatan bunganya 3 juta. Nah, ini mencatat penyesuaian pendapatan bunga yang belum diterima secara kas. Jadi kita seharusnya kita terima nih gitu kan, tapi tanggal 1 bulan depan, misalnya 1 Januari, padahal kita tutup buku 31 Desember, jadi harus kita hitung dong beban bunganya, maksudnya pendapatan bunganya, maaf. Nah, ini contoh, ini makanan gitu ya, biar nggak ngantuk. Kemudian, nah penyusutan aset tetap, untuk mesin-mesin, untuk ini gambarnya saya ambil dari Indofood ya, seharusnya ada tulisannya sumber, ini laporan tahunan Indofood ya, mohon maaf seharusnya ada copyright-nya ya, ini punya PT Indofood. Nah, jadi mesin-mesin untuk ini adalah kernel ya, jadi ya kelapa sawit. Nah, ini kan ada mesin yang mengubahnya menjadi minyak. Nah, mesin tersebut harus dicek itu penyusutannya, karena kan kalau secara akuntansi, secara ekonomi bahwa mesin-mesin itu kan punya umur ekonomis, misalnya 10 tahun, 5 tahun. Nah, sebagai contoh ini kebetulan beban penyusutannya ada 1,5. Sehingga nanti jurnal penyesuaiannya beban penyusutan mesin 1,5 di debit, kreditnya akumulasi penyusutan mesin 1,5 juta. Sehingga ini memang ayat penyesuaian untuk beban penyusutan. Kemudian yang kelima, kalau di perusahaan manufaktur itu ada asuransi kebakaran pabrik gitu ya, ataupun pelengkapan ATK yang memang harus dicek karena di
akhir periode itu kan ATK-nya mesti berkurang ya, sudah dipakai. Nah, sebagai contoh ini diketahui PT Sumbangsih membayar asuransi kebakaran pabrik 12 juta untuk 24 bulan pada tanggal 1 Oktober 2020. Dan terdapat saldo awal perlengkapan alat tulis kantor di gudang senilai 6 juta. Dan berdasarkan stok opnam, apa itu stok opnam, Bu? Stok opnam itu adalah mengecek stok, maksudnya mengecek persediaan di gudang. Jadi dihitung satu persatu kayak gitu ya, dan akhirnya ketemu angka gitu. Nah, dicek setelah di stok opnam, dicek gitu ya, ternyata sisa 1 juta untuk ATK-nya. Bagaimana jurnalnya? Untuk asuransi yang dibayar di muka tadi sama perlengkapan yang ada di gudang. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, beban asuransi pabrik 1,5 juta, sama asuransi dibayar di muka 1,5 juta ini dikredit. Kenapa? Karena kan asuransi dibayar di mukanya sudah kepake Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan dibagi 24 karena pada awal kita bayar itu kan bayar 12 juta itu kan kita catat sebagai asuransi dibayar di muka debit pada kas gitu ya. Padahal untuk 3 bulan di Oktober sampai Desember itu kan sudah jadi beban nih karena sudah berlalu ya, sehingga harus diakui sebagai beban asuransi pabrik 3/24 kali 12 juta. Nah, bagaimana dengan perlengkapan? Perlengkapan itu kita saldo awalnya 6 juta ya di gudang, tapi kalau dicek di gudang nggak mungkin dong 6 juta karena sudah dipakai, jadi harus ada pengecekan, ternyata di gudang sisanya 1 juta. Jadi saldo awal ini harus dikoreksi dong. Jurnal penyesuaiannya nanti beban perlengkapan 5 juta, debit perlengkapannya kredit 5 juta. Jadi nanti mengoreksi 6 jutanya kan ini debit, ini kan saldo awal ya. Dikurangi kredit 5 juta, kalau di buku besarnya nanti saldo perlengkapannya sisa 1 juta berarti benar sudah sesuai. Jadi memang jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan dengan saldo yang sebenarnya. Contoh ini ya, asuransi dibayar di mukanya kan kredit 1,5. Nanti saldo awal yang di asuransi dibayar di muka 12 juta nanti kalau di buku besar ya bisa dibayangkan saldo awal 12 juta. Kemudian nanti di 31 Desember ada kredit 1,5 juta untuk jurnal penyesuaian. Otomatis saldo debitnya adalah 12 juta dikurangi 1,5. Kan sudah benar ya di akhir 31 Desember. Nah, itu gunanya jurnal penyesuaian adalah menyesuaikan dengan nilai sebenarnya. Sekarang ke yang keenam. Contoh ya, perusahaan ketika memperoleh pendapatan yang belum dilakukan penyerahan barang atau jasanya, maka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau titipan. Karena kita terima duit dulu, tapi belum ada jasa atau barang, sehingga harus kita catat sebagai pendapatan diterima di muka pada kas, misal gitu. Karena kita terima duit dulu, terima kas dulu. Nah, di 31 Desember ditutup buku itu dicek, sudah berapa yang bisa diakui sebagai pendapatan gitu kan. Nah, sebagai contoh, diketahui PT Kirana Jaya menerima pendapatan diterima di muka atas sewa gudang 12 juta untuk 12 bulan pada 1 November 2020. Jadi tanggal 1 November ini catatannya itu pendapatan diterima di muka 12 juta pada debit, kemudian pada kredit, kas di debit 12 juta, kasnya bertambah, sama pendapatan diterima di muka. Nah, kita terima dulu ya, kas di debit. Kita harus sesuaikan dong, karena November, Desember itu sudah bisa diakui sewa, karena kan sewanya sudah dipakai nih oleh si penyewa. Berarti kita harus hitung November, Desember 2/12, karena itu untuk 12 bulan. Dikalikan 12 juta kas yang diterima. Berarti kita sudah bisa mengakui pendapatan sewa gudang kalau bertambah di kredit. Kemudian nanti pendapatan dari muka atau titipan uang tadi itu 2 juta. Nah, kalau dimasukkan ke buku besar, insya Allah udah benar. Karena pendapatan diterima di mukanya kan ini awalnya 12 juta nih di kredit ya. Nanti kena debit ini ya, jadi sisanya pendapatan diterima di muka cuma 10 juta. Berarti sudah benar. Sekarang jurnal penyesuaian penyisian piutang. Piutang itu kalau untuk perusahaan yang memang sudah menggunakan basis accrual pasti juga akan menemui
piutang tidak dapat ditagih atau macet gitu ya, non performing loan lah. Nah, berarti harus ada estimasi kerugian yang akan diakui gitu ya, dan harus ada jurnal penyesuaian. Sebagai contoh, PT Cahaya Indah memiliki saldo piutang 24 juta. Diperkirakan 5%-nya tidak dapat ditagih karena macet. Bagaimana dong jurnal penyesuaiannya? Nah, nanti 5% kalikan 24 juta, ketemunya 1,5 juta. Ini jadi beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih 1,5 juta. Bebannya nanti lari ke laba rugi, penyisian piutang tak tertagih, sama yang ini. Ini mirip dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu mengurangi nilai aset, kalau penyisian piutang tak tertagih ini mengurangi nilai piutang. Dan yang berikutnya, ini kalau sudah disesuaikan, tadi kan, maaf, tadi ada jurnal awal dulu ya, dicatat jurnalnya, kemudian diposting di masing-masing buku besar sesuai akun sejenis, kemudian ada jurnal penyesuaian gitu ya. Jurnal penyesuaian itu harus menyesuaikan neraca saldo tadi ya. Neraca saldo setelah penyesuaian ini nanti dimasukkan ke dalam neraca lajur atau worksheet. Nah, kemudian worksheet itu tuh nanti akan ada nih, kalau akun nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nanti masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca 4 dan 5, pendapatan dan beban masuk ke laba rugi. Jadi neraca saldo kan semua akun ada di situ ya, baik kas, ada piutang, ada sediaan, ada aset, ada beban, ada pendapatan. Nah, itu neraca saldo itu semua akun, semua chart of account masuk. Nanti kalau di neraca saldo itu kemudian kayak dipisah-pisah gitu ya. Jadi diklasifikasi yang kas, persediaan, aset tetap, utang gitu ya masuk ke laporan posisi keuangan, pendapatan beban masuk ke laba rugi. Nah, ini contoh laporan keuangan yang sudah jadi ya, PT Indofood. Ini bacanya itu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, dan entitas anak perusahaannya. Laporan laba rugi penghasilan komprehensif, konsolidasian interim tanggal 30 September. Kebetulan memang ini yang saya ambil 30 September dan ini belum diaudit. Nah, ini net sales-nya ya. Contohnya 58.775.946. Tapi ini dalam jutaan ya. Kalau jutaan mah di belakangnya nolnya tambah 6 kayak gitu ya. Ini dalam jutaan. Ini ada beban pokok penjualan. Nah, ada laba periode berjalan atau net income ya. Ini contoh sediaan ya, teman-teman fokus di nomor 7 nih. Kalau lihat laporan keuangan ini, persediaan ada di mana? Persediaan ini neto nomor 237 catatannya. Nah, ini catatannya nih, kita lihat sebelah kanan. Persediaannya ada berapa? 10, ini 10 triliun, 5,7, ini 10 triliun ya. 10 triliun isinya apa aja? Oh, ada bahan baku dan kemasan, barang jadi, ada pupuk, ada persediaan dalam perjalanan, ada barang dalam proses, totalnya adalah 10 triliun, 9 dikurangi penyisihan, karena persediaannya ada yang usang gitu ya, obsolete, kemudian dikurangi ketemu 10,5, jadi neto, persediaannya neto, net. Gitu. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Persediaan itu dinyatakan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Jadi biaya perolehan ini nanti realisasi neto itu dikurangi setelah ada penurunan nilai ya, karena usang ada yang ya dicek gitu. Nah, untuk persediaan ini nanti akan ada nilai biaya perolehan ya, bisa menggunakan, di sini tulisannya metodenya moving average untuk perusahaan, ada yang metode rata-rata, ada yang metode untuk first in first out gitu. Jadi beda-beda untuk metode penentuan biaya perolehan. Untuk nilai realisasi neto itu merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya penyelesaian untuk estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Jadi ini nilai realisasi neto. Oke, begini dan begitu sudah selesai ya. Jadi
memang perusahaan manufaktur ini lebih kompleks daripada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Namun demikian, perusahaan manufaktur ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses tertentu dan akhirnya ada value added di situ. Dan teman-teman, untuk perusahaan manufaktur, akuntansinya juga hampir sama, tapi memang yang membedakan adalah ada persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi. Mungkin itu saja teman-teman, ini sudah selesai, dan nanti kalian akan ada penugasan mandiri yang ada di LMS ya. Bisa dibuka dan nanti kalau misalnya mau mendengarkan lagi, bisa diputar lagi YouTube-nya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.